Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja, perkenalkan nama saya Yones Delvin dengan nomor stambuk 21023 22201 161, kelas sipil 5, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil Universitas Andi Jema Palopo, angkatan 2021, akan bersama teman-teman beberapa menit ke depannya ini. Dan pada video pembelajaran kali ini adalah video proyek sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di semester 3 ini. Langsung saja, video kali ini saya akan mengerjakan dua soal, di mana soal nomor 1 yaitu menentukan determinan matriks berordo 3x3, dan soal yang kedua yaitu mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel 3 persamaan menggunakan metode Gauss. Demi mempersingkat waktu, langsung saja kita mengerjakan soal-soal dan membahasnya satu persatu. Oke. Kita langsung masuk ke soal. Nah, di soal pertama itu menentukan determinan dengan matriks ordo 3x3. Nah, kita mendapatkan matriks berordo 3x3 yaitu matriks A sama dengan 2, negatif 4, 5, negatif 1, 3, 2, 4, 0, dan 1. Yang ditanya itu tentukan determinan matriks A. Oke, langsung saja. Perhatikan, yang dicari determinan A. Saya ulang, determinan matriks A. Kita tulis determinan A dengan, nah, langkah pertama yaitu kita rubah garis ini menjadi garis tegak lurus. Lalu tinggal kita kasih masukkan elemen-elemen dari matriks A. 2, 4, negatif 4, 5, negatif 1, 3, 2, 4, 0, 1. Lalu kita masuk di samping ini, kita akan masukkan kembali kolom 1 dan kolom 2. 2, negatif 4, 5, negatif 1, 3, 2. Nah, jika teman-teman bertanya kenapa yang dipakai hanya kolom 1 dan kolom 2, sudah menjadi ketentuan atau sudah menjadi rumus bahwa yang dimasukkan di samping ini yaitu kolom 1 dan kolom kedua. Jadi berikutnya sama dengan kita kali silangkan, atau saya bikin garis arah begini. Nah, elemen yang telah saya berikan arah atau garis bantu ini akan dikalikan. Jadi 2 kali 3 dikali 1 sama dengan 6, ditambah 1 dikali 0 kali 5 otomatis 0, ditambah 4 kali 4 kali 2 sama dengan 32. Nah, lalu berikutnya kita kali silangkan. Kita kali silangkan kembali, tetapi dengan arah yang berlawanan. Oke. Di sini kita sama dengan cara pertama, kita kali, tetapi di sini sudah tidak memakai atau sudah tidak dijumlahkan, tetapi di sini kita pakai pengurangan, yaitu 4 kali dikurang 4 kali 3 kali 5 yaitu 60, dikurang 2 kali 0 kali 2 otomatis 0, 1 kali 4 kali 1 4. Lalu tinggal dijumlahkan dan dikurangkan. Lalu 6 ditambah 0 6, 6 ditambah 32 38, 38 dikurang 60, lalu dikurang 04, mendapatkan hasil negatif 26. Jadi determinan dari matriks A sama dengan negatif 26. Nah, untuk soal pertama yaitu menentukan determinan dari matriks berordo 3x3 sudah selesai, dan kita lanjut ke soal berikutnya yaitu menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel 3 persamaan menggunakan metode eliminasi Gauss. Kita lanjut ke perhitungan berikutnya.
Ya, langsung saja kita masuk ke dalam pengerjaannya. Nah, pada kali ini kita akan mengerjakan soal sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi Gauss. Di sini sudah ada 3 persamaan yang akan kita tentukan himpunan penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi Gauss. Yaitu persamaan pertama, X kurang 2Y tambah Z sama dengan 6. Persamaan kedua, 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. Persamaan ketiga, 7X kurang 6Y kurang Z sama dengan 10. Nah, pada matriks ada namanya matriks segitiga atas dengan bentuk 1 0 0 2 3 0 1 2 4. Nah, sebuah matriks bisa dikatakan matriks segitiga atas bila mana elemen yang di bawah diagonal utama semua elemennya adalah 0 dan harus sama dengan 0. Nah, pada matriks contoh ini di bawah diagonal utamanya sudah mendapatkan nilai atau elemen 0. Jadi bentuk segitiga yang di atas elemen 0 membentuk segitiga, maka elemen ini dikatakan segitiga atas jika elemen yang di bawah diagonal utamanya adalah 0 semua. Nah, adapun juga matriks eselon baris dengan bentuk sebuah matriks bisa dikatakan matriks eselon baris jika diagonal utamanya harus sama dengan 1 dan elemen yang di bawah diagonal utama harus juga sama dengan 0. Nah, perbedaan antara matriks eselon baris dengan matriks segitiga atas terletak pada diagonal utamanya. Dan persamaannya adalah elemen di bawah diagonal utamanya sama-sama 0 semua, tetapi diagonal utamanya yang membedakan. Nah, sangat nampak jelas perbedaan dari ini. Diagonal utama pada matriks segitiga atas dalam contoh ini yaitu 1, 3, 4. Beda dengan matriks eselon baris yang mana diagonal utamanya harus sama dengan 1. Maka matriks ini bisa dikatakan matriks eselon baris. Kita kembali ke perhitungan. Pada perhitungan ini, pengerjaan metode eliminasi Gauss yaitu caranya merepresentasikan matriks persamaan 3 persamaan di atas kita representasikan ke dalam matriks. Kita masukkan koefisien dari X yaitu 1, koefisien dari Y negatif 2, koefisien dari Z 1. Itu pun juga berikutnya 3, 1, negatif 2, 7, negatif 6, negatif 1. Nah, pada matriks yang diperbesarkan ini, konstanta pada persamaan di atas kita masukkan ke dalam elemen kolom keempat. Tetapi pada bentuk ini, elemen-elemen koefisien ditandai atau dibedakan menggunakan garis dengan konstanta. Dan kita kasih masukkan konstantanya yaitu 6, 4, 10. Nah, perlu kita ketahui syarat untuk memenuhi metode eliminasi Gauss yaitu dengan syarat menggunakan matriks eselon baris, di mana matriks eselon baris diagonal utamanya harus sama dengan 1 dan di bawah elemen di bawah diagonal utamanya harus sama dengan 0. Nah, syarat untuk menyelesaikan metode Gauss yaitu syarat penentuan akhirnya yaitu bentuk matriks yang diperbesarkan nanti harus menjadi diagonal utamanya harus menjadi 1. Nah, pada matriks yang diperbesarkan ini kan diagonal utamanya sudah 1, tetapi yang di sini bukan 1. Ini negatif 1. Maka negatif 1 nanti akan diubah menjadi 1, sedangkan elemen pada diagonal utamanya akan diubah menjadi 0. Nah, langkah pertama untuk mengubah elemen kedua, elemen di bawah 1 utama yaitu dengan memasukkan rumus
untuk mengubah 3 ini menjadi 0, kita cari rumus atau kita cari angka yang bisa dikalikan dengan 1 dan jika dijumlahkan dengan 3 menghasilkan 0. Nah, dapat kita ketahui bahwa angka itu adalah angka negatif 3 karena negatif 3 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 0. Jadi rumusnya adalah negatif 3 dikali baris ke-1 ditambah baris kedua. Kita tandai dulu yang mau dicari. Kita mulai mengerjakan sesuai dengan rumus. Negatif 3 dikali baris 1, yaitu elemen pada kolom yang sejajar dengan kolom 3 yang mau kita cari, yaitu negatif 3 dikali 1 sama dengan negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, elemen kedua pada baris kedua, yaitu negatif 3 dikali negatif 2 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, lalu negatif 3 dikali 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Lalu negatif 3. Kita lanjut. Nah, untuk baris 1 dan baris ketiga tidak terpengaruhi oleh rumus ini. Maka kita masukkan kembali elemen-elemen tadi, yaitu 1, negatif 2, 1, 6, 7, negatif 6, negatif 1, 10. Nah, dalam matriks ini, satu utama tadi yang di bawah, elemen yang di bawah satu utama sudah menjadi 0. Menjadi salah satu syarat untuk memenuhi matriks echelon baris. Nah, langkah berikutnya, kita akan mengubah 7 ini menjadi 1 sesuai dengan syarat echelon baris. Saya tandai. Nah, jadi untuk mengubah 7 ini menjadi 1, kita langsung saja mengalihkan elemen pada baris kedua ini dengan 1/7. Jadi rumusnya ditulis B2 dikali 1/7. Langsung saja kita mengoperasikannya. 0 dikali negatif 1 kali 7 sama dengan 0. Lalu 7 dikali 1/7 sama dengan 1. Lalu negatif 5 dikali 1/7 sama dengan negatif 5/7. Lalu negatif 14 dikali dengan 1/7 sama dengan negatif 2. Nah, sama dengan yang ini tadi, baris pertama dan baris ketiga tidak terpengaruhi oleh rumus B2 kali 1/7 ini. Jadi tinggal kita masukkan saja elemennya. 1, negatif 2, 1, 6, 7, negatif 6, negatif 1, 10. Nah, syarat berikutnya yaitu merubah 7 ini menjadi 0. Jadi, kita mencari rumus atau kita memakai rumus yang seperti ini, tetapi angka negatif 3-nya digantikan dengan negatif 7. Kita tinggal masukkan negatif 7 dikali B1 ditambah B3. Nah, kita lanjutkan di sini. Negatif 7 dikali baris 1 ditambah B3. Kita langsung negatif 7 dikali 1 sama dengan negatif 7 ditambah 7 sama dengan 0. Lalu berikutnya, negatif 7 dikali negatif 2 ditambah negatif 6 sama dengan 8. Lalu negatif 7 dikali 1 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 8. Lalu negatif 7 dikali 6 ditambah 10 sama dengan negatif 32. Dan sama dengan yang lainnya, karena baris 1 dan kedua tidak terpengaruhi oleh rumus ini, jadi tinggal kita masukkan saja atau kita masukkan kembali. 1, negatif 2, 1, 6, 0, 1, negatif 5/7, negatif 2. Lalu untuk memenuhi syarat echelon baris tadi, kita akan merubah
elemen 8 ini menjadi 0 dengan menggunakan rumus negatif 8 dikali baris kedua ditambah baris ketiga. Kita langsung saja, negatif 8 dikali 1 ditambah 0 sama dengan 0. Negatif 8 dikali negatif 2 ditambah 8 sama dengan lanjut. Negatif 16 per 7 dikali negatif 7 per 16 didapatkan 1. Lalu negatif 16 dikali negatif 7 per 16 didapatkan 7. Nah, untuk baris pertama dan kedua tinggal dimasukkan kembali, karena rumus ini tidak mempengaruhi baris pertama dan kedua. 1, negatif 2, 1, 6, 0, 1, negatif 5 per 7, negatif 2. Nah, sampai di sini matriks ini sudah memenuhi syarat menjadi matriks eselon baris, di mana diagonal utamanya sudah menjadi 1 dan elemen di bawah diagonal utamanya sudah memenuhi syarat, yaitu mendapatkan hasil 0. Jadi sampai di sini pengerjaan metode eliminasi Gauss kita pada tahap matriksnya selesai, karena sudah memenuhi matriks eselon baris atau sudah menjadi matriks eselon baris. Nah, langkah berikutnya yaitu atau kita rubah menjadi persamaan. Perlu kita ketahui, kolom ini yaitu kolom dari variabel X, dan kolom kedua yaitu koefisien dari variabel Y. Ini juga koefisien dari variabel Z, dan ini konstanta dari persamaan 1, 2, dan 3. Tinggal kita masukkan. Kita rubah menjadi persamaan. 1 kita tulis 1x, tetapi kita tulis x. Negatif 2 berarti negatif 2y ditambah 1z, kita tulis z, sama dengan 6. Lanjut ke persamaan kedua. 0, 1y. Kalau 0 tidak perlu kita tulis saja, tinggal kita lanjut ke variabel y nya. Berarti kita tulis y negatif 5 per 7 negatif 5 per 7 z sama dengan negatif 2. Lalu 0, 0, 1 langsung kita tulis yaitu z atau 1z sama dengan 7. Nah, sampai di sini kita lanjut mengerjakan atau kita lanjut pada tahap substitusi mundur. Di mana substitusi mundur itu? Lanjut, kita substitusi mundurkan. Z kita substitusikan ke dalam persamaan 2, yaitu y sama dengan 5 per 7. Z nya kita masukkan 7. 7 sama dengan negatif 2. Y kurang 5. Kenapa 5? Karena 7 dibagi 7 habis, jadi 5 sama dengan negatif 2. Jadi y sama dengan negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Jadi sudah kita dapat y sama dengan 3. Lalu y kita substitusikan ke persamaan 1, yaitu x dikurang 2, 3 dari sini dari y ditambah z sama dengan 7 sama dengan 6. Langsung saja, x dikurang 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah 7 sama dengan 6. X kurang negatif 6 tambah 7 sama dengan x ditambah 1 sama dengan 6. X sama dengan 6 kurang 1. Jadi x nya sama dengan 5. Jadi diperoleh HP nya sama dengan berurutan sesuai x, y, z, yaitu x nya 5, y nya 3, dan z nya 7. Jadi sampai di sini kita sudah mendapatkan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi Gauss. Sekian untuk video pembelajaran kali ini.
Dan semoga video yang baru saja teman-teman nonton bisa menambah sedikit pengetahuan mengenai determinan matriks berordo 3x3 dan mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode Gauss. Dan bila ada salah kata dari saya, mohon dikembalikan. Sekian dari saya, terima kasih.